Matahari mulai memunculkan cahayanya di pagi hari. Raja memulai harinya dengan berdoa kepada Tuhan, meminta keberanian untuk memulai hari ini. Setelah berdoa, ia mulai bersiap untuk berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, ia berpamitan kepada ayah dan ibunya agar memberi restu untuknya dalam menimba ilmu di sekolah. Di perjalanan menuju ke sekolah, Rajan bertemu dengan kakek Iwan yang sedang berjalan kaki membawa bakul sayuran untuk dijualan di sekitaran tempat tinggalnya. Rajan menyapa kakek Iwan dan melanjutkan perjalanannya menuju sekolah. Setelah dekat dengan sekolah, Rajan menemukan sejumlah uang, 100.000 rupiah, dan tidak tahu siapa pemiliknya. Kemudian Rajan melihat Ibu Dewi yang sedang menyapu halaman rumah dan segera Rajan menanyakan apakah Ibu Dewi tahu siapa pemilik dari uang tersebut. Ternyata Ibu Dewi tidak mengetahuinya. Kemudian Rajan terus berjalan sembari melihat-lihat siapa tahu ada orang yang mencari uang yang hilang. Uang tersebut di perjalanan tiba-tiba terdengar suara memanggil. Kemudian Rajan bertemu dengan Ranya di perjalanan yang sama-sama ingin pergi ke sekolah. Mereka pun berjalan bersama. Di jalan, Rajan bercerita kepada Ranya bahwa ia menemukan uang di jalan dan belum tahu siapa pemilik. Tidak tahu siapa pemiliknya. Sembari bercerita, tiba-tiba terdengar suara kuat di depan mereka. Ternyata sepeda Arif menabrak kayu yang ada di samping jalan. Dengan sigap Rajan dan Ranya menolong Arif yang terjatuh dari sepeda karena menabrak pohon. Ternyata kaki Arif berdarah. Rajan dan Ranya pun bingung bagaimana cara menolongnya. Tak begitu lama lewatlah Bobi dan Siti yang ingin berangkat dinas ke kota. Melihat mereka bertiga sedang di tepi jalan, kemudian Bu Siti pun bertanya apa yang sedang terjadi. Rajan pun bercerita bahwa Arif terjatuh dari sepeda dan kakinya terluka. Dengan sigap, Bobi dan Siti langsung menolongnya dan memberikan pertolongan pertama pada kaki Arif yang luka. Karena Arif terluka dan tidak mampu berjalan, maka Bu Siti memutuskan untuk mengantar Arif pulang ke rumahnya menggunakan motor. Rajan dan Ranya pun melanjutkan perjalanannya menuju sekolah, dan sampai sekarang mereka masih belum tahu siapa pemilik dari uang yang ditemukan Rajan di jalan. Sesampainya di sekolah, Rajan bertemu dengan Bu Santi dan ia pun menyapa serta memberi salam. Sebelum masuk, Rajan merasa tidak nyaman karena harus menyimpan uang yang ditemukan. Dia takut nanti jika uangnya hilang. Rajan pun bercerita pada Bu Santi bahwa ia menemukan uang di perjalanan menuju sekolah. Akan tetapi dia tidak berani menyimpannya. Saya sudah sempat menanyakan Bu Dewi, tapi Bu Dewi pun tidak tahu siapa yang punya. Jadi saya tidak tahu Bu harus kemanakan duitnya. Bu Santi pun memberikan solusi agar uangnya dititipkan kepada wali kelasnya. Kemudian Bu Santi memberikan pengumuman kepada semua siswa, siapa tahu ada siswa kehilangan uang dalam menuju sekolah. Setelah Bu Santi memberikan pengumuman, ternyata ada beberapa siswa yang mengaku kehilangan uang. Siswa itu adalah Lani, Tony, Dika, dan Sony. Bu Santi mulai bertanya kepada satu persatu siswa, ternyata ada satu orang yang kehilangan uang sebanyak yang ditemukan oleh Rajan. Lani kehilangan uang 100.000 rupiah. Bu Santi segera memanggil Rajan dan memberitahukan bahwa uang yang ditemukan adalah kepunyaan Lani. Lani pun berterima kasih kepada Rajan. Moral yang terdapat dalam cerita ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.